Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswi sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu perkuliahan filsafat dakwah, mata kuliah filsafat dakwah. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu hakikat manusia sebagai mad'u. Ya, hakikat manusia sebagai mad'u. Dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas tentang atau mengurai tentang hakikat manusia di dalam pandangan Islam. Ya, di dalam pandangan Islam terkait dengan hakikat manusia itu sendiri. Bagaimana manusia ini dalam pandangan Islam. Nah, kemudian hal yang penting juga untuk kita ketahui bahwa di dalam dakwah, ya, bahwa di dalam dakwah itu salah satu unsur yang sangat penting untuk diketahui seorang mad'u, ya, agar dalam proses dakwahnya ini dia bisa melaksanakan dengan baik dan juga dapat mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan, maka seorang dai ini wajib untuk mengenal siapa mad'unya, ya, siapa yang menjadi sasaran dakwahnya, ya, siapa yang menjadi objek dakwahnya. Sehingga ketika seorang dai ini mengenal mad'unya, mengenal mitra dakwahnya, maka dia akan dengan mudah nanti akan menentukan metode, media, kemudian juga strategi dakwah yang dia akan laksanakan. Termasuk nanti ketika seorang dai ini mengenal mad'u, ya, mengenal mad'u dalam berdakwah, ya, dia akan lebih mudah nanti memposisikan mad'u tersebut, ya, kemudian juga memilih pesan dakwah, memilih bahasa yang dia gunakan untuk menyampaikan pesan dakwahnya, ya. Artinya bahwa ketika seorang dai mengenal mad'unya, ini akan mempermudah dia di dalam menyampaikan risalah dakwahnya. Baik, apa yang dimaksud dengan mad'u ini? Ya, apa yang dimaksud dengan mad'u, atau siapa yang dimaksud dengan mad'u ini? Ya, mad'u, ya, secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya ini berasal dari kata da'a yad'u da'watan, mad'u yang artinya adalah orang yang diseru, orang yang dipanggil, orang yang diajak dalam dakwah. Jadi sasaran dakwahnya. Ya, jadi mad'u ini adalah orang yang ditujukan kepada jalan dakwah, yakni manusia secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun orang kafir, ya, laki-laki, ya, ataupun anak-anak ataupun remaja dewasa, ya, ya, semua orang yang dijadikan sasaran dakwah itulah disebut dengan mad'u, ya. Nah, mad'u juga ini sering juga disebut dengan istilah mitra dakwah, objek dakwah, sasaran dakwah. Nah, itu pengertian dari mad'u, ya. Cara ringkas bahwa mad'u ini adalah orang yang menjadi sasaran dakwah, ya, yang ditujukan oleh dai, ya, yang menjadi sasaran atau mitra dakwahnya untuk diajak kepada jalan iman, jalan Islam, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga bahwa kita ingat pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa salah satu tujuan dakwah ini adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, ya, mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Artinya bahwa
di dalam dakwah ini manusia itu mengingatkan tentang kondisi awal penciptaan manusia. Ya, kondisi penciptaan manusia ini, manusia berdasarkan penciptaannya itu dikaruniai atau diciptakan berdasarkan fitrah, kesucian, ya, ketauhidan, ya, fitrah ketauhidan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada Tuhan, ya. Ya, ini kewajiban dai ini adalah untuk mengembalikan itu semua kepada mengembalikan manusia kepada itu semuanya, ya, yaitu kepada fitrahnya. Karena memang manusia pada fakta yang ada, ini ada yang tetap pada fitrah penciptaannya, ada juga yang sudah menjauh. Ya, sehingga orang-orang yang menjauh inilah yang menjadi sasaran dakwahnya untuk kembali kepada fitrah penciptaannya. Ya, baik, bahwa sasaran dakwah ini adalah manusia secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan yang menjadi sasaran dakwahnya. Nah, di dalam Al-Qur'an untuk menyebut manusia, ya, kita masuk kepada pembahasan tentang hakikat manusia. Nah, apa sebenarnya manusia itu? Siapa yang disebut dengan manusia itu? Ya, bahwa dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an ini disebutkan bahwa ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan manusia. Yang pertama adalah basyar, insan, dan annas. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan ada kata basyar. Ya, basyar ini menunjukkan pada pengertian manusia sebagai makhluk biologis, makhluk yang mempunyai jasad biologisnya, seperti yang ditujukan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basyarrum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia, basyarun. Ya, manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Ini kata basyar, yang ini menunjukkan tentang manusia yang memiliki jasad fisik, ya, jasad fisik. Ya. Kemudian ada kata insan, ya, insan, ya, yang juga banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kata insan ini mempunyai pengertian menunjukkan pada sifat-sifat manusia yang memiliki sifat psikologis dan spiritual. Ya, seperti kalau dalam surat At-Tin ini disebutkan juga, ya, wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh-sungguh, ya, laqad khalaqnal insana, kami menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, ya, di dalam sebaik-baik penciptaan. Ya, insan ini menunjukkan dimensi spiritual atau dimensi psikologisnya. Nah, jadi manusia itu mempunyai apa? Dimensi jasad dan psikologis, ya. Kemudian jasadiah dan ruhaniyah, ya, ruhaniyah, spiritual dan juga material. Nah, ini. Kemudian juga ada di dalam Al-Qur'an itu disebut kata istilah dengan anas untuk menyebut manusia. Ya, yang mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial dengan karakteristiknya yang khusus. Nah, dalam Al-Qur'an seperti disebutkan dalam An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Nah, ini menggunakan kata An-Nas. Nah, para ulama mengatakan bahwa penyebutan kata An-Nas ini menunjukkan tentang manusia mempunyai dimensi sosial yang secara fitrahnya manusia ini akan senang hidup berkelompok, senang hidup berkomunal, ya, saling bekerja sama dalam satu komunitas tertentu. Nah, ini, ya, beberapa istilah yang menunjukkan tentang manusia di dalam Al-Qur'an. Basyar, insan, juga An-Nas. Nah, merujuk pada kata tersebut, ya, istilah-istilah tersebut, bahwa manusia ini memang mempunyai paling tidak dua dimensi, ya, dimensi jasmani maupun dimensi rohaninya. Ya, jasadnya, ya, yang sudah disebutkan tadi,
dan juga sebagai dimensi ruhnya. Nah, di dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang hal ini, bahwa jasad manusia ini yang ini terbentuk atau Allah ciptakan ini dari unsur tanah, ya, unsur material, ya, sehingga karena unsur material ya akan jadinya adalah material juga, ya, yang bersifat materi, ya, atau jasad, ya. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 14 ini Allah juga telah menyebutkan bahwa khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Ya, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, ini ya Allah membuat manusia ini, menciptakan manusia dari unsur tanah seperti tembikar. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, nah, juga ada surat 12 ayat 12 disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, yang artinya apa? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Nah, ini ya. Ya, kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali disebutkan. Begitu juga di dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9 yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari unsur tanah dan juga ada unsur ruhnya. Ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang artinya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, ini. Nah, kemudian Allah menegaskan lagi summa ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'im mahin. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Nah, ini keturunan dari Adam ini diciptakan dari air mani, air saripati yang ini disebut dengan air mani. Nah, kemudian unsur yang lain yang dimasukkan dalam jasad manusia adalah ruhnya, ya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, ya. Qalilama tashkurun. Kemudian Dia meniupkan dan kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, ini. Jadi ada unsur dua di sini, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Unsur tanah dan unsur ruh yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Nah, ini inilah unsur yang membentuk manusia. Ya, unsur tanah, ya, yang mempunyai karakteristik tersendiri. Ya, sebagaimana hewan juga mempunyai unsur jasad ini, ya. Nah, unsur jasad pada hewan dan manusia, nah, ini mempunyai karakteristik yang hampir sama. Ya, seperti kecenderungan untuk apa? Untuk makan, minum, ya, berlindung, membuat rumah, ya, kemudian memenuhi kebutuhan biologisnya. Nah, ini merupakan kecenderungan yang ada di dalam jasad manusia, juga pada jasad hewan. Nah, kemudian unsur yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi surat As-Sajdah ayat 9 tadi, tapi Allah Subhanahu wa taala meniupkan ke dalam diri jasad manusia itu ruhnya. Ruh ini adalah lambang kesucian, ketinggian, ya, kemudian kebaikan, ya, yang ada pada diri manusia. Ya, sehingga dua unsur ini, ya, dalam diri manusia, karena memang ini ada unsur yang unsur materi dan unsur rohani ini, ya, ada pada diri manusia yang bergabung, ya, dalam satu ini, maka manusia ini akan saling tarik menarik, ya, di dalam setiap tindakannya ini, ya. Ya, unsur-unsur yang membentuk dari jasad dia ini tadi yang mempunyai karakteristik, ya, untuk menuruti hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya. Tetapi unsur yang suci, ya, yang suci yang ada dalam diri manusia itu akan selalu menarik kepada kebaikan, menarik kepada ketinggian, ya, menarik kepada Tuhan, kedekatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga pada diri manusia perlu mengelola dengan baik. Ya, perlu mengendalikan semua potensi yang ada di dalam dirinya, baik potensi pada jasadnya maupun pada ruhaniyahnya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa di dalam unsur manusia ini, ya, unsur jasadnya maupun rohaninya, ya, unsur jasmani ini karena ini adalah unsur material, ya, mempunyai sifat-sifat keterbatasan. Ya, artinya apa? Artinya bahwa jasad manusia, ya, secara sifat ini mempunyai sifat fana, ya, atau ketika manusia nanti sampai pada ajalnya, pada batas umurnya, ya, dia meninggal, maka jasad ini ketika dikuburkan ya akan hancur, akan musnah, ya, kembali kepada tanah. Tapi unsur yang lain, rohaninya ini, ya, ini mempunyai unsur yang abadi, yang tetap hidup, ya. Artinya ketika dia meninggal, ruhnya ini akan melanjutkan perjalanannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke alam kubur atau malah alam barzakh, ya. Kemudian nanti akan melanjutkan perjalanan ke akhirat, ya, ketika dunia ini sudah kiamat, ya, akan melanjutkan perjalanannya menuju akhirat. Nah, ini dari dua unsur jasmani dan rohani. Nah, ini yang perlu juga diketahui oleh seorang dai, ya. Seorang dai harus mengetahui mat'unya secara mendalam, detail, terperinci, ya, terkait dengan kondisi manusia itu sendiri, ya. Kondisi yang menjadi sasaran dakwah manusia sebagai sasaran dakwahnya. Ya, sehingga ketika dia mengetahui tentang hakikat ini, ya, dia akan mudah bagaimana dia akan membawa manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa di dalam diri manusia, ya, di dalam diri manusia itu ada unsur yang sangat penting sekali, ya, yang perlu kita diketahui oleh seorang dai, yaitu unsur fitrah. Ya, unsur fitrah. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 Allah sudah menegaskan bahwa fa'akim wajhaka litini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, dari informasi ini bahwasanya ayat ini menegaskan bahwa manusia itu, ya, diciptakan berdasarkan fitrah. Ya, fitrah itu apa? Secara bahasa, bahwa fitrah ini artinya adalah secara umum disebut suci, sesuatu yang suci. Ya, tapi kalau tidak dilihat nanti dari sisi bahasa, bahwa kata fitrah ini terambil dari akar kata fatir, ya, yang berarti belahan atau kejadian. Nah, fitrah manusia ini adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahirnya. Ya, apa yang dibawa sejak lahir oleh manusia itu? Ya, nah, fitrah ini adalah potensi, ya, potensi-potensi yang tertentu yang ada pada diri manusia yang dibawanya sejak lahir. Ya, termasuk potensi bertuhan, bersosial, memenuhi kebutuhan biologisnya, mengajak kepada kebaikan dan lain sebagainya. Ini termasuk potensi yang dimiliki. Bahkan di dalam menafsirkan ayat tersebut, ya, kata fatir ini, Murtada Mutahari, ya, di dalam buku yang berjudul Fitrah, mengatakan bahwa fitrah ini adalah kecenderungan untuk bertauhid. Ya. Jadi potensi awal manusia adalah kecenderungan untuk bertauhid, untuk bertuhan, untuk menyembah Allah sebagai Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia punya kecenderungan itu. Ya. Bahwa juga disebutkan ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah
ya sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ini menunjukkan ada keterkaitan ayat ini dengan fitrah penciptaan manusia, bahwa penciptaan manusia itu seperti penyelupan manusia ke dalam kecenderungan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu lahu abidun, dan kepadanya lah kami menyembah, ya. Nah ini, jadi manusia ya secara penciptaan awal ini diciptakan Allah, ya diciptakan Allah cenderung untuk menyembah, untuk berada pada ketauhidan, untuk cenderung kepada agama yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengaturan kehidupan manusia. Bahkan kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 172 juga disebutkan bahwa manusia ini ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ya jiwa manusia ini sudah dimintai kesaksian, ya dimintai kesaksian untuk percaya dan meyakini bahwa Allah itu Tuhannya. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum, ya min ya wa id akhadha rabbuka lil mal wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim, ya alastu bi rabbikum, kata Allah. Qalu bala syahidna. Ya ingatlah ketika Allah ini mengambil kesaksian dari keturunan anak Adam dari sulbi mereka, ya, dan mengambil kesaksian wa asyhadu ala anfusihim, dan mengambil kesaksian atas jiwa mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ya, qalu bala syahidna. Jiwa kita itu menyebut qalu bala syahid, betul ya Allah, engkau Tuhanku. Nah, dari sini bahwa jiwa kita ini sudah cenderung untuk apa? Untuk menyembah, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas dai ini adalah mengingatkan kembali. Ya, mengingatkan kembali tentang fitrah kemanusiaan tadi yang ada pada diri manusia. Ya, dia telah diciptakan berdasarkan kesucian, kecenderungan untuk menyembah. Dia sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyadarkan manusia ini, ya, menyadarkan manusia agar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Di dalam dakwah ini manusia seorang dai mengingatkan mat'u untuk kembali kepada fitrah, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan pandangan Islam. Ya, pandangan Islam terkait dengan hakikat dari manusia yang mempunyai dua dimensi, yaitu jasad dan ruh, dan juga manusia dikaruniai oleh Allah fitrah untuk menyembahnya. Ya, potensi yang lain banyak sekali seperti akal yang juga membedakan dengan binatang, dengan makhluk yang lainnya. Ya, ketika manusia ini dikembalikan kepada penciptaan akalnya, ya, yang berpikir, yang merenung, ya, maka dia akan sampai kepada pencapaian kepada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang secara akal keberadaan Tuhan, keberadaan Sang Pencipta itu bisa diterima oleh akal setiap manusia. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat menumbuhkan semangat kita, dapat menumbuhkan ghirah kita untuk berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.